Kamu harus tahu. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Maaf kalau selama ini aku mendam rasa ini terlalu lama ke kamu. Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Tapi yang harus kamu tahu, aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita bertemu, sahabat tinggal. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas. Pak, sudah sadar, Pak. Alhamdulillah, Mas sudah sadar. Alhamdulillah. Mas, saya panggilkan Pak Mantri dulu ya. Jangan laporin ke siapa-siapa, Pak. Memangnya kenapa, Mas? Orang itu bisa aja kesini untuk membunuh Bapak dan Ibu. Pak, saya kesini cuma pengen ketemu sama anak saya, Pak. Anak yang sudah lahir dari rahim saya. Anak yang sudah dipisahkan dari pelukan saya selama bertahun-tahun, Pak. Saya makin nggak ngerti. Anak maksud kamu siapa? Kayla. Dokter! Dokter! Dokter, kamu di mana, dokter? Ini salah aku, Dirga. Aku yang udah ngebuat Om Ben untuk datang ke sini. Karena dia mau nebus semua kesalahannya. Karena dia mau minta maaf sama aku. Karena dia udah gak tahu lagi gimana cara dia untuk minta maaf. Coba aja kalau misalkan aku gak marah. Coba aja kalau misalkan aku gak cuek. Mungkin juga gak akan kayak gini. Mungkin gak harus seperti ini caranya. Yasmin, aku mohon banget sama kamu. Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri kayak gini. Kalau kita lanjutin pencarian dalam kondisi kamu kayak gini, semuanya juga akan jadi percuma. Aku harus cari Romeo. Di satu sisi aku juga khawatir sama kondisi kamu. Kalau kamu sampai sakit, kamu juga nggak akan bisa bantu lagi untuk cari Romeo. Ingat ya, Yasmin. Romeo pasti nggak mau kalau kamu sakit. Romeo akan sedih. Dia itu sayang banget sama kamu, Yasmin. Hei, Ma. Kenapa Mama diam aja? Kamu nggak dengar? Jelasin semuanya. Pak, perempuan ini benar adalah ibu kandungnya Kayla. Dan dia baru keluar dari penjara, Pak. Penjara. Jadi dia mantan narapidana gitu. Pak, saya bisa jelasin, Pak. Saya masuk penjara untuk menggantikan Rangga. Bohong! Dan Bu Ajeng janji sama saya, kalau saya keluar dari penjara nanti saya akan dinikahkan sama Rangga, Pak.
Ajeng juga janji kalau saya masuk penjara, dia akan merawat Kayla, Pak. Tapi saya juga heran, kenapa ya Anda bisa lupa sama janji Anda sendiri? Pak, saya adalah tumbal yang dikorbankan oleh Bu Ajeng untuk melindungi Rangga, Pak. Saya tumbal, Pak. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Saya juga punya syarat. Setelah saya keluar dari penjara nanti, pernikahan saya dengan Rangga harus tetap terjadi. Dan anak kami harus kalian rawat dan menjadi pewaris Cakradinata. Gimana? Setuju dengan syaratnya? Oke, Dil. Saya setuju. Siapa sebenarnya yang menyetir mobil itu hingga terjadi kecelakaan dan menghilangkan nyawa seseorang? Pak. Saya yang nyetir, Pak. Saya yang lalai hingga menabrak seseorang dan menyebabkan meninggal dunia, Pak. Apakah Anda tahu kalau ancaman hukuman atas kasus ini bisa divonis hingga 7 tahun penjara? Iya, Pak, saya tahu. Dan saya akan menjalankan semua konsekuensinya, Pak. Tapi kenyataannya, Bu Ajeng malah ingkar janji. Saya lebih lama mendekam di dalam penjara. Bu, harusnya Anda tidak ingkar janji dengan janji yang Anda buat sendiri, Bu. Saya tidak pernah janji apapun sama kamu. Saya punya buktinya, Bu. Kayla sudah saya rawat dengan baik. Papa lihat sendiri kan? Tapi kalau menikahkan Rangga dengan perempuan ini, itu cuma mimpi. Itu mimpi kamu ketinggian. Ingat, kamu sama Rangga itu cuma cinta satu malam. Jadi gak mungkin saya menikahkan anak saya dengan kamu. Dan satu hal lagi, anak saya nabrak itu gara-gara kamu. Enggak, Pak, enggak gitu ceritanya. Memang begitu ceritanya. Ngaku aja kamu tuh. Begitu kamu ceritanya. Cukup! Kamu harus bicara dengan saya. Sekarang. Mama harus ikut. Aku mau ngomong sama dia berdua. Kamu gak perlu ikut. Pak, Mama harus tahu apa yang Papa bicarakan dengan perempuan ini. Mama harus tahu, Pak. Kamu ngerti kan yang aku ngomongin? Aku cuma mau bicara sama dia 4 mata. Ayo. Aduh, gawat nih. Kalau sampai wanita licik itu ngomong macem-macem sama Papa. Aduh, ini nggak bisa dibiarkan. Gimana ya? Kenapa sih wanita ular itu malah ketemu sama Papa? Kok bisa sih? Jadi selama ini kamu udah tahu siapa saya. Enggak, Pak. Saya belum tahu, saya baru tahu semuanya hari ini, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya cuma mau berada di sisi anak saya, Pak. Nina, nggak begini caranya kamu jelasin sama saya. Berdiri sekarang. Enggak, Pak. Saya nggak tahu lagi harus kayak gimana, Pak. Pokoknya saya mau berada di sisi anak saya, Pak. Pak, bahkan saya rela jadi babysitternya Kayla, Pak. Dari awal saya melahirkan Kayla,
Saya nggak pernah ada di sisinya Kayla, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon izinkan saya berada di sisinya Kayla, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Saya kangen sama anak saya, Pak. Bapak bisa merasakan nggak betapa menderitanya saya selama saya di penjara? Pak, saya hanya seorang ibu yang merindukan memeluk anak saya sendiri, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Kondisi Bapak gimana? Baik-baik aja kan? Ya, alhamdulillah saya udah jauh lebih baik. Kamu siapa ya? Saya nolongin Bapak pas Bapak tadi pingsan. Saya juga yang bawa Bapak ke sini. Emang kalau saya boleh tahu Bapak mau pergi naik apa ya Pak ke kantornya? Iya, saya bisa naik taksi karena handphone saya baterainya udah habis. Jadi saya nggak bisa hubungin supir dan ajudan saya. Saya pakai taksi aja. Oh kalau gitu saya pesenin taksi online aja ya Pak ya. Terus tinggal tunggu aja. Sebentar ya Pak. Maaf, tapi kayaknya ini bagus deh Pak. Iya, bagus warnanya tuh. Tapi sebentar Pak. Tapi yang ini juga bagus Pak. Iya, itu pesan Anda sih juga bagus. Boleh juga. Ya udah kita ambil aja semua. Aku harus ngelakuin ini biar aku bisa dapat simpatik dari Pak Baskara. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon izinkan saya berada di sisi anak saya. Nina, Saya mohon, Pak. lepas! Lepas! Kamu nggak perlu bicara begini sama saya. Nggak begini caranya. Dari tadi saya bilang, kamu berdiri. Saya nggak akan bantu kamu kalau begini. Berdiri sekarang. Saya udah dengar semua penjelasan kamu. Dan saya paham semua itu. Ya, saya akan bantu kamu. Bapak bantu saya, Pak. Alhamdulillah. Pak, sekarang saya terima kasih banyak sama Bapak. Saya terima kasih banyak sama Bapak. Nggak perlu. Semua udah jelas. Saya bilang tadi, saya akan bantu kamu. Pak, ini perempuan berbahaya, Pak. Perempuan ini sangat licik. Usir dia, Pak, dari rumah kita. Enggak. Tapi, Pak, dia ini... Mulai hari ini, Nina akan jadi babysitter Kayla. Enggak, Mama nggak setuju. Kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Jangan buat seolah-olah kamu ini penguasa di keluarga ini. Sekarang kamu pikirin dosa kamu. Kamu bisa memisahkan ibu dari anak. Dan anak itu ada cucu kamu sendiri. Sekarang, lagi-lagi aku harus membereskan semua kekacauan yang kamu dan Rangga buat. Papa sadar, Pak. Papa jangan mau dimanipulasi sama perempuan licik. Ini perempuan licik, Pak. Siapa yang licik? Aku tanya sekarang sama kamu. Kamu ini seorang ibu kan? Di mana perasaan kamu? Kamu bisa memisahkan mereka. Udah bagus sekarang. Dia datang ke sini hanya untuk meminta sebagai babysitter. Hanya sebatas babysitter.
Nina rupanya sudah berhasil mempengaruhi papa yang naif. Dasar perempuan kurang ajar. Oke Pak. Mama akan setuju. Perempuan ini menjadi babysitternya Kayla. Tapi ada satu syarat buat kamu. Kamu tidak boleh membongkar identitas kamu. Sampai saatnya nanti kalau Kayla siap, baru boleh kamu kasih tahu siapa diri kamu sebenarnya. Gimana? Baik, saya ikuti kemauannya Bu Ajeng. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah mengizinkan saya untuk menjadi babysitternya Kayla. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Saya yakin kamu bisa dipercaya. Dan memang sudah sepatutnya kamu hidup bersama Kayla. Karena kamu memang ibu kandungnya. Awas saja kamu Nina. Aku akan mengawasi kamu. Sekali saja kamu macam-macam, aku tidak akan segan-segan menyingkirkan kamu untuk selama-lamanya. Yes, Pak Baskara ternyata ngebelain aku. Kayaknya Pak Bas sudah luluh dan kasihan sama aku. Ini kesempatan buat aku untuk terus mengambil hatinya Pak Baskara. Aku juga bisa mendekati Rangga lagi. Mau ngomong apa lagi? Mama gak habis pikir, Pak. Kok Papa bisa sih bicara seperti itu di depan dia? Sadar nggak Papa itu sama aja menjatuhkan harga diri Mama, Pak, di depan dia? Kamu sadar nggak? Harusnya kamu yang harus tahu malu. Kamu udah menjebloskan orang ke dalam penjara. Orangnya nggak bersalah, kamu jebloskan ke dalam penjara. Hanya untuk apa? Belain Rangga. Pak, saat itu memang cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga Cakradinata, Pak. Memangnya Papa mau melihat si Rangga dijebloskan dalam penjara? Enggak kan? Bukan masalah mau atau nggak mau. Tapi gara-gara sikap kamu, ini sikap kamu yang kayak begini. Kamu udah buat Rangga tumbuh jadi laki-laki nggak bertanggung jawab, manja dan nggak mandiri. Itu semua gara-gara kamu. Aku benar-benar udah nggak tahu lagi nih mau ngomong apa sama kamu. Tapi kamu ingat satu hal. Dengan mempekerjakan Nina sebagai babysitter Kayla, itu nggak cukup membayar dosa kamu sama Rangga untuk Nina. Perut aku udah sakit banget ini. Mungkin karena udah telat makan kali ya. Aku harus minum obat. Nanti kamu dan langit akan jadi saksi atas segalanya. Saksi di atas segalanya. Maksudnya apa sih, nggak ngerti? Nanti kamu juga akan paham. Aku prepare dulu ya. Hei, gak usah takut. Relax aja. Ya ampun Dok, kamu di mana? Siapa sih yang udah bawa kamu pergi dari tempat itu? Atau kamu pergi sendiri? Tapi kenapa sampai sekarang kamu belum balik lagi ke sini? Kalau kamu masih mau nangis, gak apa-apa, Yas. Aku tahu, ini berat buat kita. Aku juga udah kehilangan sahabat terbaik aku, Yas. Iya, Dir. Aku tahu kamu sama Dr. Romeo udah
akrab sekali. Pasti yang di sini yang ngerasa kehilangan gak cuma aku, pasti kamu juga. Meskipun kadang dia ngeselin, tapi buat aku, Romeo itu orang yang paling baik. Gak perhitungan, tulus. Aku temenan sama dia dari SMA sampai sekarang. Dan asal kamu tahu, aku banyak utang budi sama Romeo. Iya. Dokter Romeo memang orang yang baik. Ya mendingan sekarang kita ikhtiar aja sambil berdoa. Semoga Dokter Romeo bisa selamat. Pokoknya kita nggak boleh menyerah untuk cari Dokter Romeo sampai ketemu. Iya, Yasmin. Aku janji, Yasmin. Aku akan bawa Romeo balik lagi ke kamu dalam kondisi selamat. Pokoknya kamu doain aku ya. Kita sama-sama usaha kok ini. Ini udah berjam-jam. Tapi kita belum dengar kabar apa-apa soal Romeo. Yasmin, menurut kamu apa kita kasih tahu aja keluarga Cakraningrat? Karena kalau mereka tahu dari media, yang ada nanti mereka akan nyalain kamu doang, Yas. Udah aku telepon Mbak Lisa dulu ya. Kayak nggak ada sinyal deh, bentar. Tetap nggak ada. Aku coba chat deh. Mbak Lisa, Dr. Romeo mengalami musibah saat para layang. Dr. Romeo hilang dan sekarang masih dalam pencarian. Saya minta maaf karena baru bisa ngabarin sekarang. Udah aku kirim, cuma tetap nggak ada sinyal, jadi cuma checklist 1. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah kabarin. Nanti juga sampai kok chatnya. Itu tasnya dokter. Iya, Yasmin. Dan di dalam tas ini, sebenarnya ada barang yang Romeo mau kasih ke kamu. Barang apa? Ini jaketnya. Kamu cek aja kantongnya. Aku akan jawab semua pertanyaan kamu. Aku akan jelasin apa maksud dari sikap aku selama ini ke kamu. Ya udah ngomong aja. Tapi nggak di sini, Yasmin. Terus di mana? Di suatu tempat. Ya di mana suatu tempatnya? Kamu ikut aku. Nanti kamu akan tahu. Semua kenangan indah yang pernah aku lalui bersama dengan kamu, Yasmin.
Aku simpan dalam hati aku. Sekarang aku ngajakin kamu ke sini karena aku ngerasa kalau ini waktu yang tepat untuk nyatain perasaan aku. Yang lagi jadi saksi. Kalau sebenarnya aku sungguh-sungguh. Aku cinta sama kamu, Esme. Dokter, aku kangen sekali sama kamu. Sebenarnya selama ini tuh Apa? aku sebenarnya Sebenarnya apa? Aku tanya sama kamu kenapa inisialnya Y sama R. itu Yasmin dan Romeo. Yasmin dan Romeo. Iya, aku siapin itu khusus buat kamu. Buat aku? Buat apa? Itu hanya sekedar kado kecil buat kamu. Kalung itu dipersiapin untuk kamu, Yas. Dan sebenarnya Romeo udah pernah siapin acara untuk nyatain perasaannya dia ke kamu, Yas. Tapi dia keduluan sama Rangga. Dan waktu kamu bilang kalau kamu belum terima cintanya Rangga, di saat itu Romeo merasa kalau dia masih punya kesempatan. Dan di saat Romeo mau menyatakan perasaannya ke kamu, tiba-tiba Alisa ngerusak semuanya. Kalung itu diambil sama Alisa. Dan Alisa ngancem Romeo. Kalau Romeo masih ngejar-ngejar kamu, dia akan aduin semuanya ke Pak Baskara. Dan bahkan, Alisa ngancem untuk bunuh diri. Jadi pada saat itu, Romeo benar-benar gak punya pilihan, Yas. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku benar-benar nggak tahu ternyata di balik ini semua kenapa sikapnya Dokter Romeo seperti itu. Selama ini aku tuh udah nyuekin dia, bahkan aku marah. Sekarang aku udah tahu semuanya dari kamu, Dirga. Aku benar-benar nggak mau kehilangan Dokter Romeo.
Aku benar-benar gak mau kehilangan dia. Udah Yasmin, kamu nggak perlu nyalain diri kamu sendiri. Yang penting sekarang kita nggak boleh putus asa. Aku sama tim akan melakukan pencarian intens. Aku ikut. Gak bisa Yasmin, kondisi kamu udah nggak memungkinkan untuk ikut. Dirga. Udah Yasmin, serahin aja sama aku semuanya. Aku janji sama kamu, aku akan kabarin kamu secepatnya kalau aku udah dapet petunjuk baru soal Romeo. Sekarang, kamu fokus dulu untuk pulihin diri kamu. Selamat malam Mbak, dengan Mbak Yasmin. Mbak, bukannya pernah viral waktu itu ya? Yang dijodoh-jodohin sama netizen, sama Dr. Romeo. Iya kenapa? Saya reporter dari berita kita, ingin meminta kesaksian Mbak atas melihat kehilangannya Dr. Romeo. Mbak, sorry. Tapi Yasmin masih dalam keadaan shock. Dan dia lagi gak enak badan. Aku rasa kayaknya nggak apa-apa deh. Mungkin dengan aku ngelakuin ini mungkin banyak orang yang tahu dan akhirnya mungkin mereka juga bisa ngeliat Dr. Romeo dan mungkin juga bisa bantu. Oke, Yasmin. Jadi bisa kami wawancarai? Suster, kenapa saya ada di rumah sakit ini? Keluarga yang bawa Mbak ke sini. Lebih baik Mbak istirahat dulu ya, sampai kondisinya benar-benar pulih. Makasih ya, Suster. Kalau gitu saya tinggal ya. Baik. Permisi. Aku nggak punya uang untuk biaya rumah sakit ini. Mending aku pergi dari sini. Taruh deh papanya, mamanya, anaknya. Jadi di rumahnya Kayla. Yeay! Tapi Kayla nggak punya mama, Sus. Nak, mama di sini sayang. Sayang. Dah, nggak usah dipindahin ya. Kan biar lengkap. Kayla kenapa sedih? Kayla nggak boleh sedih dong. Kayla pengen punya mama. Teman-teman Kayla udah punya mama. Kalau sekolah diantarin mamanya. Hanya Kayla yang nggak punya mama. Sayang, jangan sedih dong. Kan sekarang ada Susnina. Kalau Kayla besok sekolah, bisa Susnina yang anterin. Kayla mau main, Susnina yang temenin. Pokoknya semua kegiatannya Kayla, Susnina pasti ada buat Kayla. Ya, jadi Kayla nggak boleh sedih lagi. Pintar ya, sekarang main lagi. Mama janji nggak akan ninggalin kamu. Tapi dengan syarat, papa kamu harus mau menikahi mama. Aku yakin Nina akan memanfaatkan Kayla supaya dia bisa memaksa aku untuk menikahinya. Ini nggak boleh dibiarkan. Kamu ngapain, Rangga? Udah lengkap sekarang. Ayo ikut Mama. Mah, kok Mama bisa ngizinin sih Nina tinggal di sini? Bukan Mama, tapi papa kamu. Papa kasih izin. Ternyata Nina itu
udah kenal sama papa. Waktu papa kemarin kena serangan jantung, yang nyelamatin papa, yang bawa papa ke rumah sakit adalah Nina. Dan kamu tahu, Nina ngadu semuanya ke papa. Ngadu apa aja, Ma? Pasti banyak lah ngadunya. Tapi apa aja mama tidak tahu sih. Soalnya mama saat mau mendekati mereka, mama dilarang. Dilarang mendengar apa yang mereka bicarakan. Mama nggak berusaha untuk coba ngusir Nina dari rumah ini. Rangga, gara-gara mama mengusir Nina, tadi mama hampir ribut sama papa kamu. Papa kamu kena hasutan perempuan itu. Ya, karena dia udah ngadu semuanya. Tapi apa papa tahu kalau Nina itu adalah ibu kandungnya Kayla? Iya, sudah tahu. Tahu semuanya? Iya. Aduh. Semuanya. Aduh, Ma, ini bisa kacau, Ma. Aku nggak akan bisa hidup tenang, Ma, kalau kayak gini caranya. Bukan cuma kamu aja, Rangga. Mama juga nggak bisa tenang. Mama nggak bisa tinggal satu atap sama perempuan itu. Dia pasti menggunakan ini semua supaya memaksa kamu mau menikahkan dia. Mama mohon sama kamu, kamu jangan mau diajak nikah sama dia ya. Please, Mama nggak mau kamu jadi suaminya dia. Makanya kamu berusaha dong untuk deketin Yasmin. Masa sampai sekarang nggak bisa sih? Kan gampang. Biasanya kamu gampang deketin perempuan. Kenapa sama Yasmin susah? Iya, Ma. Yas? Nah, kamu kenapa? Kok kamu nangis begini? Hah? Kamu pulang sendirian? Yas, kamu kenapa cerita sama Mbak? Dokter Romeo hilang, Mbak. Apa? Dokter Romeo? Hilang di mana ya? Hilang di mana? Dokter Romeo hilang di hutan. Astagfirullahaladzim, Yas. Kok bisa begitu sih, Yas? Kamu duduk di sini. Kamu duduk. Ya Allah, Yas. Mbak ambilin air minum dulu ya buat Yasmin ya. Kenapa sih Nina selalu bawa sial dalam hidup aku? Aku pikir setelah dia masuk ke dalam penjara, hidup aku akan tenang, hidup aku akan damai. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Apa-apaan ini? Itu pantas buat kamu. Maksudnya apa aku bawa sial, ha? Katanya mau janji nikahin aku. Ya tapi nggak tiba-tiba gini dong nikahin kamunya. Kenapa? Kan kamu udah janji mau nikahin aku. Iya, aku akan tanggung jawab dan aku akan segera menikahi kamu. Mungkin kamu itu nggak sadar dan kamu itu nggak tahu. Kedatangan kamu yang secara tiba-tiba di dalam kehidupannya Kayla itu akan berdampak buruk terhadap Kayla. Kamu mau? Dampak buruk? Aku ini mamanya Kayla, dampak buruknya apa? Emang sih iya, semenjak kamu ngelahirin Kayla, kamu tahu bagaimana kehidupan dia? Ya aku emang nggak tahu karena aku di penjara. Ya kamulah yang salah. Kenapa kamu nggak pernah bawa Kayla buat jenguk aku selama aku di penjara? Kamu tahu kan, aku bisa bertahan di penjara itu karena janji manis kamu. Gini, dengar. Aku tahu hidup kamu memang menderita. Ya, tapi untuk kali ini aja, please, kamu jadi babysitter Kayla. Biar kamu dekat dulu hubungan kamu dengan Kayla. Nah setelah itu kamu baru deh bilang kalau kamu adalah mama kandungnya dia. Jangan tiba-tiba kamu datang, kamu bilang kamu adalah mama kandungnya. Yang ada Kayla itu akan shock dan dia marah sama kamu dan dia akan ngejauh sama kamu. Kamu mau kayak gitu? Bisa banget cari alasannya. Nina, beneran. Untuk kali ini aja. Karena juga Kayla sudah menganggap kamu itu sebagai babysitternya. Nggak mungkin dong kamu tiba-tiba ngaku sebagai mama kandungnya. Ini alasan kamu kan? Bilang aja kalau nggak mau nikahin aku, bilang. Terserah kamu percaya atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kamu terus-terusan maksa seperti ini terus, aku nggak akan pernah mau menikah sama kamu. Dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan Kayla. Mau kamu? Percuma aku ngotot di depannya Rangga. Aku harus sabar dengan jadi babysitternya Kayla. Aku masih punya kesempatan besar untuk mengambil hatinya Rangga. Oke? Aku akan ikutin kemauan kamu. Aku akan tetap jadi babysitternya Kayla. Oke, makasih. Jangan seneng dulu dong. Aku masih punya satu syarat buat kamu. Apa itu? Kamu harus siapin rumah dan uang untuk kebutuhan sehari-hari aku. Kalau kamu nggak bisa penuhin ya udah, aku bongkar ke Kayla siapa aku sebenarnya. Oke.
Untuk masalah itu aku bisa siapin. Dan mulai besok aku akan siapin semua. Kau pikir aku mau menikahi kamu? Sedikit pun aku nggak pernah mencintai kamu. Kamu tunggu aja sampai aku bisa mendapatkan Yasmin. Dan setelah itu aku akan membuang kamu untuk selama-lamanya. Aku benar-benar nggak nyangka kalau Nina itu ibunya Kayla. Perempuan yang udah buat kesalahan sama Rangga dulu. Ajeng juga keterlaluan. Kok bisa dia tega buat perjanjian sama Nina yang memisahkan ibu dari cucunya sendiri. Dan sampai membuat si Nina itu mendekam di penjara. Benar-benar sial nasib kamu, Nina. Tapi dengan membiarkan dia tinggal di sini, mudah-mudahan aku bisa balas budi sama dia karena dia udah nolongin aku. Jadi parasutnya Dokter Romeo itu ditembakin orang gitu, Yas? Terus Dokter Romeo-nya? Sampai sekarang Dokter Romeo juga masih belum ditemukan, Mbak. Ya Allah. Dan yang bikin aku tambah sedih, sebelum dia hilang, dia sempat kirimin aku voice note dulu. Mbak boleh denger nggak, Yas? Coba, Mbak pengen tahu. Maafin aku selama ini. Kalau aku udah bikin kamu bertanya-tanya. Maafin aku kalau aku memendam rasa ini terlalu lama, Yasmin. Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Tapi yang harus kamu tahu, aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita bertemu. Apa tinggal? Aku cinta sama kamu, Yasmin! Ternyata Dokter Romeo jatuh cinta udah lama sama kamu, Yas. Lama banget, Yas. Ya Allah, Yas. Voice note itu dikirim ke aku sebelum dia hilang, Mbak. Mbak jadi kepikiran, Yas. Mbak sedih banget, Yas. Kasihan Dokter Romeo. Aku bener-bener nyesel, Mbak. Sebelum dia ngajakin aku main pelarayang, aku selalu cuekin dia. Aku bener-bener kayak gak peduli sama dia. Ya gitu doain, semoga Dokter Romeo baik-baik aja, Yas. Tapi masalahnya sampai sekarang Dirga juga belum ngabarin aku Dokter Romeo di mana. Berarti artinya Dokter Romeo juga masih belum ditemuin, Mbak. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kita doain, semoga dia masih baik-baik aja, Yas. Aku takut, Mbak. Aku tuh sayang banget sama Dokter Romeo. Selama ini aku nungguin, Mbak. Aku nungguin gimana rasanya dia sama aku, Mbak. Setelah dia udah ngungkapin semuanya. Tapi kenapa jadi kayak gini? Kenapa dia harus hilang? Kayak seakan orang-orang yang ada di sekitar aku, yang aku cintai balik.
Kenapa ujungnya jadi kayak gini, Mbak? Aku nggak mau, Mbak. Ibu udah pergi. Aku nggak mau Dokter Romeo juga ngalamin hal yang sama, Mbak. Aku nggak mau kehilangan Dokter Romeo. Ya sabar ya, Mbak Dia. Kita berdua harus selalu optimis bahwa Dokter Romeo itu masih hidup ya. Kamu nggak boleh kayak begini. Kita doain. Pokoknya besok aku akan kesana lagi dan aku akan cari Dokter Romeo sampai ketemu. Aku mau dia baik-baik aja dan aku mau dia balik lagi sama aku, Mbak. Kita doain ya. Kita selalu berdoa yang terbaik. Ya. Romeo! Dokter Romeo! Dokter Romeo! Romeo! Dokter Romeo! Dokter Romeo! Dokter! Dokter Romeo! Dokter! Dokter Romeo! Dokter Romeo di mana? Semuanya, tolong cek semua area. Jangan sampai ada yang kelewat. Kita ke sana. Yang lain ke sana. Baik, Pak. Baik, Pak. Dokter Romeo! 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 Dokter! Kamu lanjut cek sebelah sana. Baik, Pak. Dokter Romeo! Rom, lu di mana? Gua harap lu baik-baik aja. Lu harus bertahan nih, Rom. Gua akan kerahin seluruh kemampuan gua buat nyari lo. Gue janji, gue bakal nemuin lu, Rom. Romeo! Ini gua Dirga! Please jawab gua, Rom! Romeo! Dokter Romeo! Dokter Romeo! Dokter! Dokter Romeo! Dokter Romeo! Saat ini kita masih melakukan pencarian terhadap Dokter Romeo yang hilang. Ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Dengan segenap kerendahan hati hamba. Hamba meminta kepadamu ya Allah. Tolong jaga Dokter Romeo. Seorang yang hamba cintai. Seorang yang taat dan mencintai Engkau juga ya Allah. Tolong jaga dia ya Allah. Tolong lindungi dia. Tolong jauhi dari orang-orang yang mencoba untuk mencelakai dia ya Allah. Dan tolong kembalikanlah dalam kondisi hidup dan utuh ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Tolong kabulkanlah doa hamba. Dokter Romeo! Dok, kamu di mana, Dok? Dokter! Yasmin! Kayak ada suara Dokter Romeo. Dokter! Dok, kamu di mana? Dokter!
Yasmin! Aku di sini, Yasmin. Ya, itu suara dokter. Itu suara dokter. Dokter! Dokter! Yasmin! Yasmin! Aku di sini, Yasmin! Dokter! Dokter! Akhirnya aku ketemu sama dokter. Dokter nggak apa-apa? Dokter baik-baik aja? Yasmin, kamu di sini? Iya, aku di sini. Udah, kita sekarang langsung ke rumah sakit ya. Dirga! Dirga! Dirga, aku udah ketemu sama dokter, Dirga! Yasmin, dengerin aku. Aku senang banget kamu di sini. Aku juga seneng, Dok. Yaudah, dokter jangan banyak gerak ya, jangan banyak ngomong ya. Biar kita langsung ke rumah sakit ya. Dirga! Dirga! Yasmin, makasih buat semuanya. Dokter. Dokter, 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 dokter. Dok, bangun dong. Dokter. Dirga, tolong. Tolong. Dokter. Dokter. Dokter, jangan tinggalin aku. Dokter, tolong. Dokter, jangan. Dokter. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ternyata cuma mimpi. Semoga mimpi ini gak jadi kenyataannya. Aku gak mau. Dok, aku gak mau, dokter. Aku gak mau kamu ninggalin aku, dok. Tolong kamu kembali, dok. Mama sama Karangga keterlaluan banget deh. Masa aku dikurung di rumah kayak gini? Bisa gila lama-lama kalau aku dikurung terus kayak gini. Romeo kok nggak aktif melulu ya nomornya? Padahal aku mau minta tolong dia buat keluarin aku dari sini. Chat dari aku juga masih centang 1. Aneh. Gak biasanya Romeo kayak gini. Bosan banget hidup. Masih dalam berita kita, pemirsa, tim pencari masih mencoba melacak jejak hilangnya Dr. Romeo. Petinggi rumah sakit Yudhistira yang mengalami insiden terjatuhnya pada saat melakukan para layang. Romeo? Di sini sudah ada saksi atas hilangnya Dr. Romeo. Selamat malam, Mbak Yasmin. Selamat malam. Yasmin? Mbak, ada di tempat kejadian saat insiden itu berlangsung karena sedang para layang bersama Dr. Romeo. Benar. Benar, saya ada di sana. Bisa tolong jelaskan seperti apa kronologinya, Mbak Yasmin? Oh my God! Romeo! Ma, Alisa mana? Alicia lagi nggak enak badan, Pak. Nggak enak badan. Kalian dengar nggak sih dia teriak-teriak? Kalian kunciin pintunya. Mama! Papa! Karangga! Buka pintunya! Alicia! Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Ma, kenapa dia dikunciin di kamar sih?
Kenapa dia dikunciin di kamar sih? Aku nggak apa-apa, Pak. Lihat itu Romeo, Pak. Jadi kebetulan saya sama Dr. Romeo memang lagi bermain di Palarayang. Tapi sepertinya parasutnya Dr. Romeo rusak. Dan akhirnya Dr. Romeo hilang dan sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Romeo. Nggak mungkin. Rupanya rencana aku sudah berhasil dijalankan oleh Pras. Aku harus ke sana. Aku harus ke sana sekarang. Kamu ikut. Alicia, Mama kan kemarin bilang, kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus tetap di dalam kamar. Ayo. Dek, udah. Kamu tunggu di sini. Ma, tapi ini Romeo, Ma. Tolong, Ma, bukain pintunya. Romeo. Yasmin benar-benar keterlaluan deh. Kenapa dia nggak ngabarin aku dan keluarga aku? Ternyata dia udah ngechat aku. Tapi tetap aja harusnya dia langsung call, nggak usah chat kayak gini. Ini kan situasi darurat. Romeo. Itu apa mau kemana? Nina tolong main sama Kayla dulu ya. Terus apapun yang terjadi, pintu kamarnya Alicia jangan dibuka ya. Emangnya ada apa ya, Pak Rangga? Iya, Pak. Emangnya ada apa sih, Pak? Gini loh sayang, sekarang ini Om Romeo tuh hilang. Terus Papa, Oma dan juga Opa mau cari Om Romeo ya. Kamu di sini dulu main sama Tante Nina, oke? Iya, Pak. Emma. Ayo. Om Romeo hilang kemana ya? Udah besar, kok hilang? Romeo? Itu adik angkatnya Rangga kan? Ada apa ya sama Romeo? Sampai mereka sepanik itu. Yas, sarapan dulu ya. Yas. Yasmin. Yas. Masih dalam berita kita, pemirsa, tim pencari masih mencoba melacak jejak hilangnya Dr. Romeo, petinggi rumah sakit Yudhistira yang mengalami insiden terjatuhnya pada saat melakukan para layang. Ya Allah, Dr. Romeo. Yas. Romeo, Yas. Mbak, aku mau ke tempat Palarayang dulu ya. Aku mau cari info tentang Dr. Romeo. Yas, kamu itu masih sakit. Nanti kalau kamu drop di sana gimana? Aku baik-baik aja kok. Sepertinya keluarga Cakarineta juga udah tahu. Jadi aku harus cepat-cepat ke sana. Ya udah, kamu mendingan sarapan dulu. Kamu dari semalam belum makan, Yas. Aku sarapan di sana aja nanti. Tapi kamu bawa obat-obatan kan? Ya udah ya, kamu kabarin Mbak sampai di sana gimana ceritanya, gimana keadaannya, kamu kabarin Mbak, ya? Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, Papa! Karangga! Aku mau pergi juga! Kenapa aku dikunciin sih? Aku kan mau ikut nyari Romeo juga.
Makasih ya udah nganterin gue pulang. Lo mau mampir dulu nggak? Next time aja. By the way, kalau lo butuh bantuan apapun, kabarin gue aja ya. Pasti gue bantuin kok. Nathan. Kenapa aku nggak telepon Nathan aja? Waktu terus berjalan. Gue nggak akan kasih kelonggaran lagi. Jadi lo harus segera cari uangnya. Kalau lo gagal bayar lagi, gue bakalan potong tangan. Mana waktu gue udah mepet banget lagi. Itu artinya gue harus segera dapetin Alisa. Alisa nelpon gue. Halo? Ya elah, masih pagi kayak gini udah kangen sama gue. Gak usah kepedean ya lo. Terus kalau misalnya lo nelpon bukan karena kangen, karena apa? Rindu. Oh, berisik lo. Gue butuh bantuan lo sekarang juga. Kenapa suara lo panik kayak gitu? Emang lo butuh bantuan apa? Gue butuh kabur dari rumah gue. Lo kesini sekarang. Permisi, Pak. Saya Baskara, orang tua dari Romeo. Saya mau tanya, Pak, gimana perkembangan soal pencarian anak saya yang hilang? Maaf, Pak. Kami sudah mencari Mas Romeo dari kemarin. Tapi yang kami temukan hanya parasutnya aja, Pak. Nah, dan itu parasutnya, Pak. Parasutnya bolong. Bisa-bisanya kalian kasih parasut rusak buat anak saya. Kalian saya tuntut. Semua parasutnya, Pak, baru dan layak untuk terbang, Pak. Tapi menurut saksi yang kebetulan waktu itu terbang bersama Mas Romeo, dia mendengar suara tembakan yang mau mengenai Mas Romeo. Ya itu benar. Berarti kamu main para layang sama Romeo? Iya, saya diajak sama Dokter Romeo untuk main para layang. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini, tapi saya rasa ada yang mencoba untuk menyakiti Dokter Romeo. Dan sepertinya saya mendengar ada suara tembakan dan parasutnya Dokter Romeo juga bolong. Dan akhirnya itu membuat Dokter Romeo parasutnya jadi hilang kendali dan akhirnya jatuh dan sekarang hilang nggak tahu kemana. Romeo masih sama Yasmin. Yasmin, kok kamu bisa ya main para layang sama Romeo? Saya diajak, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Apa jangan-jangan Romeo nyiapin semua ini untuk menyatakan perasaan dia ke Yasmin? Aduh, Yasmin. Kamu kenapa nggak ngabarin saya sih? Kamu kan bisa telepon saya. Saya udah coba untuk ngabarin kok, Pak. Saya ngabarin Mbak Alisa, saya coba telepon tapi nggak ada sinyal dan akhirnya saya coba ngirim pesan tapi nggak ada balasan. Terus, menurut kamu siapa yang nembak kalian? Saya juga nggak tahu, Pak. Karena pas saya datang ke sini, bahkan pas kita main pun,
Tidak ada hal yang sangat mencurigakan dan semuanya tuh baik-baik aja sampai akhirnya tiba-tiba ada suara tembakan itu dan akhirnya kena ke parasutnya Romeo. Kami juga terus melakukan pencarian, Pak. Tapi Pak Romeo belum ditemukan dimanapun. Saya nggak mau tahu. Itu bukan urusan saya. Sekarang tugas kalian cari anak saya Romeo sampai dapat. Baik, Pak. Kalau peluru itu membuat parasut Romeo robek, berarti si sniper udah gagal dong. Tembakannya meleset, malah ke parasut bukan ke Romeo. Kacau banget sih. Pak, gimana ini Pak? Dia belum sadar juga. Iya Bu, dia makin pucat. Ibu takut banget Pak. Takut kalau dia sampai meninggal gara-gara kita nggak bisa bawa ke rumah sakit. Bapak juga takut kalau dia kenapa-kenapa Bu. Bapak takut kesalahan kalau dia sampai meninggal. Mendingan dibawa ke rumah sakit aja ya Pak. Hati ibu tuh nggak tenang Pak. Iya Bu, Bapak pinjam mobil Pak Kades dulu ya. Iya Pak, jangan lama-lama ya Pak. Iya Bu. Ya Allah. Aman. Pokoknya gue harus cepet-cepet cari cara biar Alisa bisa kabur dari rumahnya. Semoga aja rencana gue berhasil. Ada suara tembakan, Pak. Cepet lihat, ayo. Saya dalam, Pak. Yes, step 1 gue udah berhasil. Let's go. Nathan, akhirnya lo datang juga. Iya kan gue selalu nempatin janji gue. Iya, gue percaya. Yaudah lo cari cara biar gue bisa keluar dari kamar ini. Lo kenapa bisa sampai dikunciin sih di kamar lo? Gak usah bawel deh. Udah lo cari cara buat bukain pintu kamar gue, cepetan. Oke. Aman, gampang gitu mah. Cepetan ya. Mana sih celahnya? Itu dia dapet tuh. Ayo cepet. Cepet. Mana? Mobil lo mana? Nggak naik mobil lah. Ini buruan pakai. Kok naik motor sih? Udah pakai aja. Ih. Ya, biar gampang lah kaburnya, makanya naik motor. Emang lu mau kemana sih? Kita ke Bogor, ke tempat para layang. Lu mau ngapain di sana? Udah nanti gue jelasin. Ayo cepet. Iya, bentar. Oh ini gimana sih? Ayo buruan, cepetan. Iya. Sabar Alisa. Cepetan.
Bapak dapat pinjaman mobilnya. Ayo Bu, kita bawa langsung ke rumah sakit. Iya Pak, tapi... Tapi kenapa Bu? Ibu kok gelisah begitu? Ibu masih kepikiran aja Pak. Gimana kalau kata-kata orang ini sebelumnya terbukti ya Pak? Jangan laporin ke siapa-siapa, Pak. Memangnya kenapa, Mas? Nyawa Bapak sama Ibu bisa dalam bahaya. Bahaya apa ya, Mas? Orang itu bisa aja kesini untuk membunuh Bapak dan Ibu. Pak, Ibu nggak mau kita jadi incaran. Ibu nggak mau kita mati gara-gara nolongin orang, Pak. Udah ya, Bu. Gak usah berpikir kayak begitu. Kita pasrahkan saja semua kepada Allah. Allah mah tahu segalanya. Dan Bapak yakin, niat baik kita menolong orang sekarat itu tidak akan menjebak kita dalam bahaya. Justru Bapak cemas. Kalau kita tidak segera bawa dia ke rumah sakit, dia bisa meninggal.